Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Iswandi Amir dengan NIM 221344001 dari kelas 3 AMK. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hasil praktikum saya di bagian modul 1 mengenai Run, Lang, Encoding atau RLE. Nah, di sini mempunyai beberapa instruksi. Nah, instruksi ini dilakukan pada saat praktikum. Nah, berikutnya ada pendahuluan. Nah, dalam usaha pengungkapan data di pertanyaan seperti kalian ada terjadi ketidakseimbangan antara jumlah data yang dikirim dengan kapasitas yang tersedia. Akibatnya, kualitas layanan data terkirim jadi kurang memadai. Nah, pokoknya metode run-line encoding ini merupakan proses encoding data atau kompresi data agar meminimalisir penyimpanan saat mengirimkan data. Seperti misalkan dapat dilihat contohnya itu dari original data streamnya itu ada 17, 8, 54, 0, 0, 0, 9, 7, 5, 16, 0, dan berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap angka 0 itu banyak sekali pengulangan yang terjadi. Sehingga kita dapat singkat menggunakan run line encoding agar nolnya ini hanya menjadi satu dan angka berikutnya itu adalah pengulangan dari si angka nolnya. Oke, baik, kita lanjut ke program, yaitu nomor satu. Tuliskan program di bawah, lalu perhatikan hasilnya. Oke, ini adalah programnya. Biar lebih, biar lebih enak, kita tuliskan pada Visual Code aja, biar jelas. Oke, saat kita run, hasilnya adalah menunjukkan angka 3. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah angka yang berada di variabel C. Nah, pokoknya bebas, kita yang penting ubah aja. Misalkan kita ubah menjadi 1. Nah, hasil yang keluar adalah 1. Dimana jika 0, hasilnya adalah 0. Gimana misalkan kita ubah jadi 3, ini jadi 2. Nah, dari percobaan kita, dari 0, 1, 2, 3, pola ini adalah pola dari si data stream. Nah, bisa dilihat juga dari program print data stream dalam kurung C. Nah, artinya kita akan menampilkan sebuah eh, data stream dengan nilai C. Nilai C adalah 3. Nah, kenapa sih 3 malah muncul dari angka 2? Nah, ini merujuk pada indeks yang berada di dalam data stream. Jadi, string ini setiap karakter punya indeksnya. Ya, kita memanggil salah satu indeksnya sesuai dengan C, yaitu misalkan 3, maka data stream dengan indeks 3, maka 0, 1, 2, 3. Nah, maka 2 itu akan muncul di outputnya. Begitu. Lanjut untuk nomor 2. Yang berikutnya adalah program di bawah ini. Oke, kita tentu saja kita masukkan ke nomor 2. Nah, saat kita run, output yang didapatkan adalah jumlah angka 0 adalah 6. Nah, ini hasil dari print ini. Dan juga kita diminta untuk menganalisa atau fungsi tiap baris. Oke, yang pertama ini adalah C sama 0. Nah, ini kita menginisialisasi variabel C. Nah, C itu apa? Dan seperti yang kita lihat, if data stream C. Nah, berarti C ini menjadi indeks sebagai patokan indeks untuk data stream.
Yang berikutnya ada count sampai dengan 0. Nah, ini juga sama, menginisialisasi variabel count. Nah, untuk apa sih variabel count ini? Di sini, oh iya, sebelum fungsi-fungsinya kita lihat dulu untuk apa sih program ini. Nah, sebenarnya kita lihat jumlah angka 0 adalah 6. Nah, itu kita dapat tahunya itu dari data stream ini. Setelah kita jalankan programnya, kita mengetahui jumlah perulangan dari karakter 0. Itu ada 6. Berarti program ini tuh berguna untuk eh, mengetahui seberapa banyak perulangan sesuai karakter yang diinginkan. Di sini karakter yang kita inginkan adalah 0. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini kita menggunakan variable count sebagai hasil perulangan dari karakter. Nah, langsung lanjut ke string data stream. Jadi, di sini adalah pengisian string input, yaitu data stream. Nah, berikutnya ada perulangan. Untuk mengetahui setiap perulangan di dalam string data stream ini, kita membutuhkan perulangan. Jadi, setiap indeks ini kita akan cek setiap indeksnya dalam sebuah perulangan menggunakan loop for sebagai perulangan dari X sampai panjang data stream. Nah, lanjut. Ada program if. Nah, if ini adalah perintah jika. Jadi, jika permisalan atau permisalan ya, permisalan jikalau data stream saat indeks C itu adalah 0, maka dia akan menjalankan program di bawahnya, yaitu ini. Jadi permisalan jika karakter data stream sesuai dengan karakter yang diinginkan. Dia akan melaksanakan program count sampai dengan count tambah 1. Nah, ini artinya dia akan menaikkan hasil dari count yang awalnya 0 menjadi 1. Kalau misalkan ada yang sama. Naikkan nilai count sebesar 1. Nah, karena ini sudah tidak masuk di dalam perintah if, maka ini adalah keluarannya. Atau jika bukan. Nah, jika tidak, kita akan melanjutkan indeks atau menambahkan indeks ke agar lanjut ke karakter setelahnya. Nah, di sini akan melakukan perulangan terus sampai akhir dari sini. Makanya jumlah angka 0 adalah 6. Jadi saat diterima, saat dijalankan program ini, jebret. Nah, awalnya kan 0 ya. Nah, 4 diperiksa, ternyata tidak sama. Lanjut, 5, ternyata tidak sama dengan 0. Lanjut, 1, terus, saat ketemu 0, count-nya akan nambah 1. Lanjut lagi. Nah, ternyata ada lagi 0. Nambah 1, nambah 1, nambah 1. Nah, nanti di akhir di akhir uh, nanti itu ada perintah print. Ini menampilkan string dan juga hasil dari count. Stringnya itu adalah ini ya, jumlah angka 0 adalah bla bla bla. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, sebentar ya, kita copy.
Oke, ini udah. Lanjut ke nomor 3. Modifikasi program di atas seperti program RLE agar dapat menemukan jumlah angka 0 yang muncul. Insert gambar flowchart, ada kolom jawaban di bawah, tuliskan juga program. Oke, kita akan merubah program ini menjadi RLE. Nah, data kita diketahui data streamnya adalah ini. Dan berikutnya kita ingin hasilnya itu menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kan kita hanya mengetahui uh, jumlah perulangan uh, untuk karakter yang kita inginkan kan, yang kita inginkan. Nah, sekarang kita ubah agar dia berjalan otomatis pengecekannya tanpa kita input sendiri. Nah, ini, nah ini untuk flowchart ya. Flowchart. Nah, untuk sebenarnya yang program ini, saya sudah mencobanya dan ada kekurangannya, itu ada di bagian akhirnya. Saya itu mencoba untuk mungkin kita buat dulu lah flowchartnya. Oke, sebentar. Nah, yang saya buat adalah seperti ini. Kita awal dulu, kita menggunakan start. Dilanjut, kita menginisialisasi dulu. Eh, seperti inisialisasi untuk variabel input dan hasil output. Nah, untuk awalnya. Berikutnya saya tuh menggunakan masih inisialisasi, tapi count yang saya gunakan adalah satu. Jadi untuk pengecekan dilakukannya dengan jika sama dengan eh, indeksnya itu dikurang satu atau data sebelumnya. Jadi kita mengecek data sebelumnya. Nah, di sini jika sudah lanjut ke loop for. Nah, loop for ini saya gunakan dari I-nya itu satu sampai panjang input kurang satu. Seperti itu. Nah, permisalan pertama, kita di sini ada permisalan pertama ya. Ini tuh jika karakter sama dengan karakter sebelumnya. Nah, seperti ini. Maka count-nya, nah seperti ini. Jadi saya membuat count itu sebagai indeks dan juga sebagai output akhir nanti. Oh maaf, jadi count itu sebagai indeksnya dan juga tempat seberapa banyak perulangannya nanti. Nah, jika iya, ini jika ya.
Nah, jika tidak, berarti kan antara ini tuh tidak sama atau yang sama-sama terus sudah selesai. Nah, maka kita harus mengecek nih count-nya itu apakah lebih dari dua. Nah, berarti kalau misalkan count-nya lebih dari dua, ini tuh berarti si data atau karakter yang ada, karakter tersebut diambil dan count. Jadi gimana ya? Jadi karakter kan jadi karakter sebelumnya itu kan sudah diulang terus-menerus. Maka kita akan masukkan ke karakter ke variabel hasil output ditambah dengan si jumlah count-nya atau jumlah perulangannya dan disimpan di hasil beserta dengan perulangannya. Maksudnya seperti itu. Nah, jika ini untuk iya ya, berarti ini perulangannya seperti ini. Nah, jika tidak, berarti kan hanya satu ya, berarti ini hanya data yang memang berbeda. Nah, jika datanya berbeda, maka kita hanya perlu, ini terlalu sempit, pemindahin dulu. Nah, berarti kan ini count-nya hanya satu, atau ini tuh hanya karakter yang benar-benar berbeda. Jadi kita hanya perlu menyimpan, menyimpan karakter tersebut ke hasil akhir. Karena ini memang eh, bukan karakter yang sama yang harus disimpan berapa banyak perulangannya, tapi ini yang termasuk di data streamnya. Oke, nah karena ini data eh, yang hanya numpang lewat gitu, bukan yang sama, kita harus mengulangi atau eh, apa ya, mereset ulang si count-nya ini menjadi satu agar jika ada karakter yang sama dengan karakter sebelumnya di bagian if ini, dia dapat terkoreksi gitu. Nah, karena ini loop for, kita tambahin dulu. Itu kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini tuh masih kurang dari satu ya, teman-teman. Maka kita perlu satu kali lagi pengecekan untuk eh, di data terakhirnya. Makanya saya harus membuat ini lagi. Nah, di sini. Gitu. Dan akhirnya nanti kita akan menampilkan output hasil akhir.
Dan ini adalah N. Oke, lalu kita masukkan ke dalam flowchart. Nah, lalu gimana nih caranya kita buat programnya? Nah, untuk programnya, masuk ke Visual Code. Oke, yang pertama itu kita akan menginputkan data streamnya. Input atau mungkin inisialisasi dulu, input, variable input dan juga hasil outputnya. Oops. Nah, data streamnya itu adalah 457. Oops. 457, 4573, 47126, 4573, 472, 126, mulai 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 6, 2, 3, 4, 1, 5. Nah, lalu kita juga inisialisasi hasil akhirnya, variabel untuk hasil akhir. Misalkan kita hanya menggunakan variabel D. Nah, lanjut kita menggunakan count. Oops, sorry, countnya itu 1. Nah, masuk kita ke loop for-nya. For sama dengan for-nya itu dari I in range itu dari 1 sampai length si data stream. Expected block. Oke, lalu kita masukkan if yang pertama. Jika karakternya sama, karena kita menggunakan data stream dan menggunakan count-nya 1, maka kita akan mengecek data sebelumnya dengan i kurang 1. If data stream i data stream i kurang 1. Nah, jika ini iya, maka kita akan
menambahkan 1. Seperti itu. Nah, jika enggak, else, nah, maka kita akan mengecek lagi apakah oh, apakah si count-nya itu lebih dari 2. Jika iya, maka si variabel D ini akan ditambahkan dengan data stream si kurang satunya ditambah berapa banyak perulangannya. Seperti itu. Oh maaf, ini itu harusnya dengan string ya, yaitu menjadi modenya string. Nah, string dari si count. Ini itu ada perintah untuk menambahkan si data stream sebelumnya ke variabel akhir nanti dengan berapa banyak perulangannya. Nah, jika tidak, maka si data stream ini atau di variabel akhir nanti itu hanya akan menampilkan ini aja. Nah, atau kita bisa menggunakan seperti ini. Karena tidak lebih dari 2, berarti kan count-nya hanya 1. Jadi kita bisa menuliskan ini karena nanti dikali 1 juga akan tetap sama ya. Oke, tidak lupa juga untuk uh, ini ya, apa ya, mereset si count-nya. Oke, lanjut untuk bagian, nah ini kan masih sampai data terakhir. Nah, jika ini adalah permisalan untuk data terakhirnya, yaitu sama if count ini. Ini terlalu jauh. Nah, dan juga tidak lupa untuk print dari CD seperti itu. Mari kita coba di program ini. Oh ya, untuk sebelumnya ternyata data streamnya yang di atas untuk tahun itu masih data stream dari indeks I. Seharusnya data stream indeksnya dikurang 1 karena kita merujuk pada tahunnya itu 1 atau udah rujuk pada data selanjutnya. Oke, setelah di output maka akan menjadi seperti ini. Baik, kita akan masukkan ke dalam si ini. Oke, sudah.
ini. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga eh, penyampaian yang kurang jelas bagi saya. Mohon maklumi dan baik lagi kita di sini semua belajar ya. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya mungkin akan ditambah dengan bonus tasnya. Oke, untuk bonus tas ini kita ditanyakan gimana sih kalau misalkan kita menambahkan tanda kurung di bagian akhirnya nanti. Soalnya kan mungkin saat di aslinya nanti atau mungkin secara visualisasi jika hanya karakter yang diinginkan terus angka selanjutnya adalah perulangannya, mungkin kita dapat keliru atau susah untuk diketahui bagian mananya itu perulangan dari karakter yang kita inginkan. Oke, maka dengan memudahkan kita tahu mana sih tempat perulangannya itu, kita dapat menggunakan tanda kurung. Nah, untuk kasus seperti itu, sebenarnya mudah. Kita hanya perlu menambahkan literal string menggunakan program f-nya ini. Dikali kita masukkan perawal buka dan perawal tutup di setiap masing-masing program seperti data di bagian count. Nah, maka kita dapat membedakan stringnya itu. Nah, di sini kita membuat tanda kurung. Nah, ini di bagian string count. Supaya nanti saat kita run program, maka kita dapat tahu bagian mana program yang maksudnya angka perulangan yang diinginkan atau di sini itu yang perulangannya itu adalah sebelum si tanda kurung. Misalkan tanda kurungnya 4, berarti sebelum tanda kurungnya itu adalah angka yang kita perulangkan atau kita ulangi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.